Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Azabiku semua, kalian sudah melihat video ini belum? Kami tidak tahu harus dari mana memulai video ini. Ya, akan selalu ada peristiwa baru yang viral tentang ini. Hari ini juga bukan hari Kartini ya. Sebentar lagi 17 Agustus. Tapi bukankah keadilan harus disuarakan kapanpun tanpa perlu menunggu momen tertentu? Bisa jadi saat video ini dibuat, kekerasan, ketimpangan, diskriminasi atas wanita terjadi lagi. Cuma mungkin media sudah bosan meliput itu terus-terusan. Yang paling memilukan seringkali agama dijadikan dalih atau menjadi latar belakang atas semua itu. Para pria muslim harus tahu bahwa pekerjaan rumah, memasak, menyuci, membersihkan rumah, dan lain-lain, bahkan menyusui lebih dari 3 hari, semua itu hukumnya tidak wajib bagi wanita. Ya. Apa yang dilakukan wanita selama berabad-abad itu murni kebaikan. Sama seperti ketika Anda menyantuni anak yatim misalnya. Ya, dari mereka yang harus diapresiasi, bukan dijadikan tuntutan. Ya, miris sekali saat sebagian dengan dalih agama menyatakan bahwa wanita itu kewajibannya adalah dapur dan kasur saja. Ya, framing kejam itu kita amini. Dan tanpa sadar kita telah mengimani barometer yang sangat diskriminatif. Ya, di mana baik dan solehahnya seorang wanita kita ukur dari seberapa dia tersembunyi di rumahnya. Lalu dengan pandangan primitif, nilai buruk dan tidak solehahnya wanita berbanding lurus dengan seberapa sering dia aktif di dunia luar rumah. Ya zabiku semua, tak jarang kita mendengar tokoh agama yang mengharamkan wanita berkarir, bukan? Bahkan wanita bersuara menyampaikan protes itu auto tidak soleh dan dituduh termakan feminisme. Ya, wanita seperti robot yang hanya ditugaskan menjadi penyalur birahi dan penyedia makan serta penjaga rumah. Lagi-lagi itu dengan dalih agama. Ya, sabiku semua, jika agama ibaratkan Mike Tyson, mungkin ia sudah babak belur. Ya, benar kata Habib Ali, cara menuntaskan itu semua salah satunya dengan memunculkan wanita-wanita muslimah berintelektual tinggi, baik itu ilmu agama atau ilmu lainnya. Tapi permasalahannya sebagian masih beranggapan wanita tidak perlu belajar tinggi-tinggi, ya kan? Toh nanti tugasnya di dapur dan kasur, ilmunya nggak kepake. Miris kan? Ya kan? Wanita dihambat untuk berilmu tinggi biar mudah dibodoh-bodohi kan? Belum lagi soal kekerasan fisik, seksual abuse, harassment, apalah bahasa Inggrisnya itu, masih terlalu jauh memimpikan hak-haknya. Ya, nah berikut videonya saya semua. Penjelasan dari حبيب علي. المرأة هي المرأة المسلمة اليوم. عندما تسمع من يتكلم عن أخلاقيات التعامل مع المرأة، حقوق المرأة، ويدافع عن حقوق المرأة، ثم يأتي الشيخ أو العالم أو الدكتور أو الإسلام لم يضر المرأة، الإسلام أنصف المرأة، المرأة كانت توأد في السابق ثم جاء الإسلام فأبقاها. كأننا نقول يعني قولي الحمد لله ما وأدناك، خلاص ماذا تريدين؟ كفاية عليك، نحن ما دفناك، يكفي. المرأة المسلمة حتى المسلمة عندما تسمع الحقوقية غير المسلمة تأتي لتدافع عن حقوقها، والمرأة مظلومة في مجتمعاتنا إلى حد كبير متفاوت. عندما يأتي المرأة تسمع الحقوقية تدافع عنها، تسمع الشيخ يدافع عن الإسلام، لا يدافع عنها، ها يدافع عن الإسلام. الشيخ الإسلام حرر المرأة، الإسلام أنقذ المرأة، والمرأة الحقوقية غير المسلمة المرأة من حق. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar kekerasan terhadap perempuan tidak dianggap hal yang biasa-biasa saja. Tugas kita para tokoh agama untuk terus menyuarakan. Kita lebih wajib menyuarakan tentang ini daripada siapapun. Ya. Itu dikatakan oleh Kak Nabila melalui akun Instagramnya. Selama ini saya bertahan karena anak. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT. Ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti.
5 tahun sudah berumah tangga, ya. Banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya. Beberapa bahkan teman saya. Sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tak pernah terbuka hatinya. Ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah. Maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung saya seorang diri, tidak pernah membuka aib rumah tangga saya. Saya jaga martabatnya. Hari ini saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri. Zabiku semua dimuliakan Allah. Setiap kali melihat videonya, saya tidak tahu harus berkomentar apa. Saya seperti melihat contoh nyata dari sosok yang diceritakan Al-Khub Ar-Razi, seorang penyair Arab terkenal itu. Beliau mengatakan, dulu aku adalah seorang pemuda pengikut iblis. Sampai pada akhirnya, aku naik pangkat hingga iblis menjadi pengikutku. Zabiku semua dimuliakan Allah. Tak ada gunanya banyak mengutuk dan memaki. Dengan maraknya kasus KDRT di masyarakat kita akhir-akhir ini. Mulai dari yang viral sampai yang tidak terekspos sama sekali, yang saya rasa jauh lebih banyak dan ngeri. Mari kita sebagai lelaki, para suami atau calon suami dimanapun, berjanjilah kepada diri kita sendiri untuk menjauhi tindakan iblis seperti itu sejauh-jauhnya. Ya, peluk erat-erat istri kalian. Berjanjilah kalian akan menjaganya dari keburukan siapapun, bahkan dari keburukan kalian sendiri. Peluk erat-erat putri kalian. Berjanjilah kalian akan menjaganya sampai kapanpun dari kejahatan siapapun yang ada di muka bumi ini. Ya, berjanjilah kalian akan melindungi para wanita kalian dari ujung kaki sampai ujung rambut mereka. Ya, berjanjilah bahwa kita akan mendidik anak-anak lelaki kita untuk memuliakan wanita. Wanita adalah ibunya, wanita adalah putrinya, wanita adalah saudarinya. Berjanjilah kita akan mengajari mereka bahwa kekerasan terhadap wanita hanyalah perbuatan sampah yang tak ada gunanya dan hanya akan mendatangkan celaka. Berjanjilah kita akan memberitahu mereka hingga mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa salah satu perbuatan paling hina di dunia ini adalah mengangkat tangan atas seorang wanita. Dengan siapa saya menikahkan anak gadis saya kelak? Tanya seseorang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, nikahkan ia dengan lelaki yang takut kepada Allah, yang jika ia sedang ridho kepada anakmu maka ia akan memuliakannya, dan jika ia sedang marah kepada anakmu ia tidak akan menyakitinya. Jawab beliau. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah ditanya, apa nasihat Anda untuk anak lelaki Anda yang akan menikah? Beliau menjawab, wahai anakku, gadis ini rela meninggalkan ayahnya, ibunya, dan keluarganya hanya untuk dirimu seorang. Maka jadilah engkau pengganti mereka bagi dirinya. Jadilah lelaki untuknya, bukan atasnya. Jadilah lelaki yang melindunginya, bukan menghancurkannya. Gadis, jika harus memilih atau berdoa, jika ada satu sifat lelaki yang bisa engkau pinta, maka jangan pinta kepada Allah seberapa banyak ilmunya atau seberapa banyak hafalan Qur'annya. Akan tetapi pintalah kepadanya sosok yang bisa memperlakukan dirimu dengan baik, yang bisa memperlakukan wanita sebagai wanita, bukan sebagai budak atau hamba sahaya. Pintalah kepada Allah sosok lelaki yang paham betul bahwa menghadapi wanita tak akan bisa selesai dengan meluapkan amarah dan emosi belaka. Pintalah ia yang mungkin jauh dari kata sempurna, yang mungkin menyebalkan bagimu, karena ia hanya menanggapi dengan kalimat singkat, meski engkau sudah panjang lebar curhat dan bercerita. Yang mungkin jarang sekali mengucapkan kalimat sayang dan cinta, tapi dalam keadaan apapun, ia sama sekali tak pernah mengangkat tangannya di atas wajah seorang wanita, karena ia punya prinsip utama, tidaklah menghormati wanita kecuali orang yang mulia, dan tidak merendahkan wanita
kecuali orang yang hina. Teruslah berdoa dan meminta kepada Allah yang Maha memberi segalanya. Dan saya juga berdoa, semoga kalian mendapatkan suami yang seperti itu, yang bisa memahami, menerima, menyayangi kalian apa adanya, dan melindungi kalian mulai dari ujung kaki ke ujung kepala. Demi Allah, jika kalian tahu betapa berharganya anak gadis dalam hati ayahnya, maka tak akan pernah ada wanita yang direndahkan di rumah suaminya. Tak akan ada wanita yang menangis atau hancur hati karena perbuatan lelaki. Seorang putri adalah potongan hati sang ayah, jika bukan semuanya. Andai bukan karena fitrah kehidupan, maka seorang ayah tak akan pernah rela melepaskan putrinya untuk dinikahi siapapun. Meskipun yang melamar adalah orang paling mulia sekalipun bagi seorang ayah. Terpisah dengan putrinya adalah keterasingan. Jauhnya ia darinya adalah kesengsaraan. Dan sepinya rumah tanpa hadirnya adalah kehampaan. Maka berbaik dan berlembutlah kepada mereka para wanita. Mereka tak lain adalah hal paling berharga yang selalu bisa membuat kita nyaman. Semoga Allah melindungi putri kita dan semua putri di dunia ini dari keburukan siapapun. Begitulah kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pada akhirnya kita masih punya sebuah PR besar di masyarakat kita. Ya, bagaimana caranya mengedukasi, menyadarkan, dan meyakinkan mereka bahwa kekerasan terhadap wanita dengan segala bentuknya adalah salah satu perbuatan yang paling hina dan keji. Kekerasan terhadap wanita adalah sebuah kejahatan yang tidak boleh dianggap biasa. Ya, dari baginda Nabi Muhammad SAW kita belajar tentang itu. Ya, dulu pernah ada seorang wanita muslimah dilecehkan oleh seorang Yahudi dari Bani Qainuqa di Madinah. Auratnya itu disingkap dengan sengaja. Kalian tahu apa yang dilakukan baginda Nabi untuk merespon itu? Beliau mengirim ribuan pasukan untuk mengepung Bani Qainuqa. Setelah pengepungan berhari-hari dengan berbagai negosiasi, akhirnya diputuskan bahwa Yahudi Bani Qainuqa harus keluar dari Madinah dan diasingkan ke Adriat di tanah Syam. Jangan sampai di antara kita ada seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap wanita ya, hanya karena merasa paling berkuasa. Ya. Apalagi dengan bawa-bawa agama. Baginda kita Nabi Muhammad SAW seringkali mewanti-wanti kepada kita para suami. Ya. Bukan termasuk orang baik di antara kalian suami yang memukuli istrinya. Ya. Sungguh aku membenci seorang suami yang memukuli istrinya ketika emosi. Kemudian ia menggaulinya di malam hari. Tidaklah direndahkan seorang wanita kecuali di rumah lelaki bodoh. Adapun di rumah orang-orang baik, maka wanita adalah ratu. Ya. Sabi semua, Habib Ali Al-Jufri mengatakan, seorang lelaki yang pulang kerja dan merasa lelah dan letih, lalu ketika tiba di rumahnya dia lampiaskan semua itu pada istrinya, dan dengan mudah dia main tangan atas istrinya, padahal istrinya di rumah juga tak kalah lelah, dan saat ditegur dia malah berkelit. Ya. Agama menjadikan lelaki sebagai pemimpin. Laki-laki yang seperti itu sama saja dengan teroris, sama-sama melakukan kekerasan atas agama, kekerasan atas nama agama. Ya, terakhir sahabatku semua, doa dan dukungan tertulus untuk Kak Cut Intan Nabila. Ya, layaknya semua putri di dunia ini, Anda layak hidup di lingkungan yang jauh lebih baik, yang memuliakan, menghormati, dan memperlakukan wanita sebagai wanita, bukan sebagai budak hamba sahaya. Sahabat itu semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, hikmah, iktibar, dan introspeksi diri kita. Ya. Sahabat itu semua dimuliakan Allah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.